Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Kita masih membahas terkait dengan pengelolaan Natuna sebagai sentra pertahanan, perikanan, dan pariwisata bersama dengan Bupati Natuna, Pak Wan Siswandi, serta kami juga sudah terhubung dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Pak Odo Manuhutu. Saya kembali ke Pak Wan. Pak Wan tadi sempat cerita soal kendala. Kita tahu bahwa peluangnya besar, tantangannya juga kurang lebih sama besarnya begitu ya. Tapi sebelum dijawab, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana Natuna dalam sudut pandang pertahanan dan patroli perbatasan yang dilakukan oleh pasukan pengamanan kita. Disebut sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai terbesar kedua di dunia dan 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Luasnya perairan tersebut membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa besar. Hal ini pula yang menjadi visi misi pemerintah dalam menetapkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Natuna sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia terletak di jalur pelayaran internasional yang memiliki beragam potensi kekayaan lautnya. Natuna memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, seperti potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas. Di bidang pertanian dan perkebunan, Natuna kaya akan sawit, karet, cengkeh, serta umbi-umbian. Di sektor pariwisata, Natuna memiliki potensi keindahan alam, mulai dari pantai, pulau, keindahan bawah laut, gunung, air terjun, serta kekayaan budaya lokal setempat yang menjadi daya tarik tersendiri. Natuna memiliki potensi serta daya tarik ekonomi dari berbagai lini sektor. Letak geografis Natuna yang hampir 92% lebih dikelilingi lautan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Potensi kekayaan laut ini menarik banyak kapal asing ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia. Hal ini menegaskan amat pentingnya penguatan kembali pertahanan di bidang kelautan. Pemerintah pun merespons hal tersebut dengan menerjunkan kapal perang Republik Indonesia atau KRI untuk mengamankan perairan Natuna sekaligus menghalau kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Kapal-kapal tersebut silih berganti berpatroli melakukan pengamanan wilayah perairan Laut Natuna Utara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, perairan Laut Natuna bagian utara merupakan perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kawasan tersebut mempunyai potensi sumber daya laut dan keanekaragaman yang begitu melimpah. Kita semua harus terus berkomitmen untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Pelaksanaan pertahanan dan keamanan secara dinamis, peningkatan prasarana dan sarana pertahanan, serta mengelola secara optimal sumber daya dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah terkait dengan penerbangan. Betul. Boleh cerita Pak Wan soal penerbangan ini? Penerbangan kita itu memang sudah ada. Jadi setiap minggu itu ada terus kecuali hari Minggu. Nah, yang menerbangi kita itu kan ada Wing, ATR, kemudian terakhir ini ada juga masuk 6. Tapi harga tiketnya lumayan mahal juga itu. Ada sampai 2 juta lebih, 1 juta lebih. Jadi ini juga salah satu penghambat orang mau datang juga, kira begitu. Nah, kemudian hal lain juga menjadi hambatan buat sementara ini, karena kita bicara tadi pertahanan, kemudian wisata, perikanan dan semuanya. Nah, ini kan manusia semua. Nah, tentunya akan ada sakit. Nah, ketika ada insiden atau sakit alami dan semuanya, tapi rumah sakit kami masih tipe C. Nah, kita coba upaya dan dorong mohon bantuan agar dia dijadikan tipe B dengan kelengkapan tentunya. Jadi sehingga nanti wisata orang datang sana juga karena pulaunya jauh, tentunya juga
tidak bisa kita nunggu pesawat terbang, dan itu kan tidak setiap jam kan, 1 hari sekali. Nah tentunya ada penampungan sementara bila perlu untuk pengobatan yang memang ditangani serius. Nah makanya juga kita mohon, semalam saya ketemu dengan KKI dalam konteks dokter spesialis dan semuanya, dan kita sudah jadwalkan ketemu dengan Pak Menkes, mohon bantu kelengkapan rumah sakit, agar TNI kita juga yang bertugas berobatnya juga nyaman dan tenang, bertugas tidak khawatir mau berobat kemana, kira-kira begitu. Nah ini makanya kita butuh penguatan-penguatan dalam masalah kesehatan. Nah kemudian tadi juga termasuk hambatannya adalah masalah listrik, air dan semuanya. Nah ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Sudah ada ya, saya terima kasih sekali lagi dengan kementerian terkait yang sudah membantu itu, tapi mudah-mudahan ke depan ditambah lagi, karena memang Natuna akan berkembang terus dan butuh beberapa hal yang menjadi hal yang tanggung jawab kita bersama lah. Bicara kesehatan kan tanggung jawab pemerintah itu. Sesuatu hal yang sangat mendasar begitu ya, Sangat Pak? mendasar itu. Baik. Terkait dengan tadi penyediaan penerbangan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat, bagaimana kemudian Kementerian Maritim dan Investasi membantu untuk turut menyediakan penerbangan yang terjangkau ke Natuna, Pak Odo? Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati mengenai masih kurangnya penerbangan ke Natuna dan juga harga yang relatif tinggi. Namun kita perlu lihat dalam konteks yang lebih luas. Jadi semenjak pandemi ini jumlah pesawat yang available yang ada itu jauh menurun. Sebagai konteks ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke tiga zona waktu itu memiliki kurang dari 1.000 pesawat. Kita bandingkan ke Eropa, sebuah maskapai seperti Lufthansa memiliki 700 pesawat untuk sebuah wilayah seperti Jerman yang jauh lebih kecil dari Indonesia dari segi size wilayahnya, belum ditambah lagi Air France dan macam-macam. Jadi memang permasalahannya adalah jumlah pesawatnya kurang memadai. Kedua adalah dengan adanya konflik di Ukraina ini menyebabkan harga aftur meningkat, dan ini berdampak pada ke industri penerbangan. Nah, tapi kan kita tidak bisa berhenti. Nah, mungkin dalam masa yang transisi ini untuk 6 bulan ke depan adalah mungkin yang paling utama bagi teman-teman di Natuna adalah mengembangkan industri bahari, terutama untuk menarik wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang memiliki ketertarikan untuk wisata di bawah laut. Saya kira ini kekuatan dari Natuna adalah seperti Kepulauan Anambas ya Pak Bupati ya, yang dinilai sebagai salah satu kawasan yang paling indah di dunia untuk snorkelingnya. Jadi dalam berstrategi dalam mengembangkan pariwisata tentu saja kita harus melihat konteks besarnya dan bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada di Natuna. Itu pertama. Dan kedua dan juga adalah kalau kita lihat dari sektor pariwisata, masih kontribusinya ke PAD Natuna masih relatif kecil, yaitu 2,4 miliar rupiah dari 60 miliar. Artinya apa? Artinya masih ada ruang terbuka untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk berkontribusi pada perekonomian Natuna. Dan kedepannya adalah sebagaimana arahan dari Pak Presiden, Pak Menko dan juga Menteri Pariwisata adalah mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Artinya mendorong orang lebih lama tinggal dan spendingnya lebih besar, dan Natuna kekuatannya di situ. Mungkin ada bagusnya pesawat jarang, jadi wisatawannya datang seminggu sekali, dia tinggal lama, dia spend a lot of money there, tapi mungkin itu perlu waktu karena memang ada infrastruktur dasar yang perlu dipenuhi. Pertama listrik, saya kira kuncinya listrik, kemudian telekomunikasi, dan ketiga adalah membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata yang berkelanjutan.